Wong alim niku seneng proses, wong bodoh iku seneng hasil. Sampean seneng proses apa seneng hasil? Cak Win, sampean dikandani Cak, ora usah sekolah Cak, turu, engko nek wis 6 tahun tak kei ijazah SD, wis rasah sekolah. Nek wong pinter ya moh ora oleh ijazah ya wis, sing penting sekolah iku proses. Ngaji sing penting ngaji, paham ora? Proses wong pinter. Nek wong bodoh rasa sekolah Cak. Iki lho ana ijazah. Nek wong bodoh cocok regane piro? Wong bodoh. Nggih. Makanya kenapa Allah membuat semua ini? Agar kita masuk ke dalam proses itu. Proses ujian-ujiannya Allah. Gusti Allah sanggup memasukkan surga kita. Tanpa kita ibadah Allah sanggup. Allah mampu membuat kita masuk surga semua. Tanpa hisab bisa, tanpa disuruh amal mampu. Tapi kenapa Allah membuat aturan syariat? Ingin swarga kon ngaji barang, kon sholat barang, kon poso barang, kon rekoso barang laupo. Karena Allah tahu bahwa setiap orang yang beriman dan berakal itu seneng proses. Jadi sok mbeneng swarga niki napa Gusti? Oh, iku amalmu kae lho. Suwen marem. Sapa ngunduh amale dhewe marem. Iki jasahmu setelah berproses. Marem napa mboten? Marem. Jadi malam ini kita berzikir, mengaji tentang ingat akan kekuasaan Allah. Allah menciptakan langit, Allah menjaga langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan binatang dengan segala ujiannya agar kita hanya mengingat Allah dan tanpa campur tangan Allah nggak bisa tertib semua ini. Kowe lha ben tertib nopo? Wong tertib anak bojo genah. Anak buk tertibno ya ora genah, bojo buk tertibno ya jek urung genah. Apa meneh tertibno donya kaya ngene. Semakin subhanallah, Allahu Akbar. Sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, itu golongan jin, golongan iblis itu mendengar kabar-kabar dari langit. Apa yang difirmankan Allah terhadap para malaikat itu didengar oleh jin, oleh setan, kemudian diberitahukan kepada kahin-kahin, jurubade, paranormal. Satu kabar dari langit diberikan kabar menjadi 9 sampai 90. Jadi akeh tambahane tinimbang kabar dari langit. Makanya sampai hari ini dukun itu omongan sing bener siji luwih dintel tinimbang sing bodoni 10. Maksudnya berita yang diberikan kabar dukun itu 10 sing bener siji luwih mbok percaya tinimbang 9 sing bodoni. Makanya lari kepada dukun itu menghapus pahala. Jadi sampean percaya ramalan itu menghapus pahala. Lah aneh, iman kita itu kadang-kadang digerogoti. Penjaga Ka'bah bermimpi dengan Rasulullah untuk berzikir ya Hayyu ya Qayyum dan mewasiatkan untuk menyebarkan kabar ini. Siapa yang tidak menyebarkan minimal 17 kali maka hidupnya akan sengsara, ibunya akan mati, anaknya akan celaka. Nah, terus kue wedi terus langsung bawa sebar 17 kali lah. Kue itu amal ibadahmu dihapus gara-gara apa?
Setiap habis sholat kita sudah Allahumma antas salam, memingkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, bagimu keselamatan, darimu keselamatan, dan hanya kepadamu lah keselamatan. Langsung kok cek diterorkan WA, disebar 17 kali berantai kok cek bagekno no. Mosok Kanjeng Nabi kok pelawar wasiat kok nyilakakno umate. Yang guyu-guyu tahu nyebarno gitu kayak, enggak, dalam tahu nyebarno, via nopo SMS lo, do awamu yo tahu nyebarno SMS, sebelum SMS itu fotokopi, yo, sing tahu juga tahu fotokopi kan, nah seperti itu, lah. Setan sebelum Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah itu mendengar kabar langit, misal yang dibenarkan 1, yang 9 dibohongkan, yang 90 dibuat kabar bohong, sehingga sampai hari ini dukun omongane 10 sing bener siji itu masih dipercaya 1 daripada kabar bohongnya. Maka Islam sangat melarang orang-orang yang datang pada dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah jadi nabi, jadi rasul, maka setan tidak pernah sekalipun bisa untuk mendengar kabar dari langit. Berarti wis aman. Setan tidak pernah sekalipun bisa berhasil mendengar kabar dari langit. Wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim. Aku jaga langit dari setiap setan yang dilempari, kecuali setan-setan yang mendengar, fa'atba'ahu syihabum mubin, maka baginya setan yang mau mendengar kabar di langit sudah dilempari oleh Allah dengan api yang sangat nyata. Iki wong sing maca terjemah kalau nggak baca riwayat berarti lintang kemukus, berarti lintang ngaleh. Lintang ngaleh itu bintang jatuh. Sampai ono wong kabar-kabar lu ono bintang jatuh, oke, setan ngantemi malaikat. Kuali apa? Malaikat ngantemi setan. Ada yang seperti itu. Ada yang penggemar kucuh hutahe, ada bintang jatuh langsung apa? Itu tambah parah. Iya kok iman kok diulak wale. Dulu keyakinan jadi tentang bintang jatuh itu kita bisa lihat dari beberapa hal. Yang satu dari budaya. Orang-orang dulu sebelum Islam datang, orang-orang itu menyembah dewa, menyembah pokoknya Tuhan lah. Tapi yang jelas mereka menyembah dewa. Kemudian ketika bintang jatuh itu mereka meyakini bahwa dewa sedang melihat mereka, maka saat bintang jatuh berdoalah. Ini bukan teologi, itu hanya budaya. Makanya kita tidak boleh percaya. Lah bagaimana kalau berdoa ketika ada bintang jatuh? Berdoa saat kapanpun yang tidak ada larangan. Kita meminta kepada Allah saat kapanpun itu tidak ada larangan. Cuma kalau kamu meyakini itu benar, itu yang berbahaya, karena itu berhubungan dengan keyakinanmu. Nah sebenarnya kita bisa meyakini bahwa setan itu kalau ingin mendengar kabar dari langit itu dilempari oleh Allah dengan api yang nyata. Apakah bintang jatuh itu? Yo bodoh raroy. Tapi yo pokoknya kalau setan mau mendengar kabar dari langit, ya Allah melemparinya dengan api yang nyata. Soalnya banyak sekali tafsir-tafsir sains atau sesuatu hal yang dikaitkan, karena ilmu Al-Quran itu harus dikaitkan dengan apapun untuk mendukung kebenaran Al-Quran itu. Seperti ini, ayat ini kan menerangkan kalau setan mau mendengar kabar dari langit, maka kemudian Allah melemparinya dengan api. Tapi umpama mbok yakini yo lintang kemukus kuwi
Mbok yakini yo bintang jatuh itu? Yo enggak juga. Artinya iso juga, yo iso juga ora. Bisa jadi ya karena apa? Mungkin pandangan kita yang tidak tahu sebenarnya kayak apa. Karena secara ilmiah bintang jatuh itu adalah meteor yang jatuh melewati atau masuk di atmosfer bumi, pelindung bumi. Sehingga meteor itu ketika menyentuh angin meteor bumi, maka akhirnya terbakar. Sebelum 90 km sampai ke bumi sudah hancur meteor-meteor itu. Nah, meteor yang menyentuh atmosfer bumi ini wong darani kuwi lintang ngaleh utawa lintang bintang jatuh. Ini tujuannya apa sih? Ya untuk memperlihatkan ayat-ayat Allah. Betapa Allah itu melindungi bumi ini dengan atmosfer. Melindungi bumi ini sehingga benda-benda langit yang seandainya jatuh sebelum jatuh ke bumi sudah hancur. Berarti kalau seperti itu seandainya kiamat sakedepan moto cukup atmosfer bumi dihilangkan, apa yang terjadi? Remek wis tibani opo-opo. Itu namanya apa? Meteor. Jadi meteor sebelum jatuh ke bumi itu menyentuh atmosfer bumi kan, kemudian terjadi pergesekan dengan udara, sehingga pergesekan dengan udara itu hanya menyisakan kilat dan cahaya. Wong kene ndarani kuwi lintang ngaleh. Terus kue maca tafsir, lu berarti lintang ngaleh bintang jatuh itu Allah melempari setan ketika mendengar dari langit. Padahal kan sisi ilmiahnya tidak. Makanya Allah melempari, malaikat melempari setan yang akan mendengar kabar dari langit. Apakah berupa lintang kemukus? Apakah berupa lintang? Iya bukan. Itu hal yang sangat berbeda. Yang jelas ini adalah amrun nubuwah. Yang jelas ini adalah perkara yang dikabarkan oleh Nabi. Perkara yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang dikabarkan oleh Allah dan kita wajib mempercayainya. Bahwa setelah Rasulullah diutus oleh Allah, tidak ada satupun setan yang bisa mendengar kabar dari langit. Dan hari ini sampai hari ini kita meyakini bahwa ketika setan mau mendengar kabar dari langit, maka setan itu akan dilempari oleh Allah dengan api yang nyata. Boh kuwi lintang kembus bos ora usah. Ketika ditanya bintang jatuh itu apa? Ya bintang jatuh itu meteor yang jatuh yang melewati atmosfer bumi, terjadi pergesekan udara, sebelum sampai ke bumi sudah hancur, akhirnya hanya menyisakan kilat dan cahaya. Bisa dipahami ya? Kok anakmu ceritanya yang lintang ngaleh lho, ke setan dihantemi le kae le. Nanti ketika anakmu janggal ketika ngaji fisika, ngaji bab tentang atmosfer, bingung. Bapak itu jadi setan kae, padahal ini adalah meteor yang jatuh dan lain sebagainya. Tidak. Jadi jangan benturkan ayat-ayatnya Allah dengan sains. Jangan benturkan ayat-ayatnya Allah dengan yang sisi ilmiah. Karena Islam bisa diterima oleh seluruh dunia itu dari sisi-sisi rasionalnya. Makanya sampai titik ini. Orang-orang yang murtad dari golongan Islam itu pasti orang-orang bodoh. Tapi wong kafir yang mlebu Islam, mereka rata-rata orang terpelajar, profesor, doktor, ngoten niku padha mlebu Islam karena melihat rasionalisme agama Islam. Tapi wong Islam yang murtad rata-rata ya kurang mie, kurang beras, model-model ngono. Maka jangan sampai benturkan agama Islam dengan sains atau ilmu pengetahuan. Pun wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim illa man istaraqas sam'a fa atba'ahu shihabum mubin. Kalau di pelajaran fisika itu kecepatan meteor ketika jatuh itu 250.000 km per jam. Sampan bayangkan numpak mobil 200 km per jam saja, wes ini 250.000 km per jam.
Tapi karena bumi ini dilindungi oleh Allah dengan atmosfer, sehingga ketika bumi sebelum menyentuh bumi ini sudah terjadi pergesekan dengan udara, sehingga hancurlah meteor itu, yang tersisa hanya kilat dan cahaya. Terus wong Jawa ndarani kuwi lintang ngaleh. Terus po hitung lintang ngaleh Selasa Kliwon. Waduh, apes ki. Ya urip kok bu apes-apesno dewi. Wis gak usah percaya karo dukun, gak usah percaya karo hal-hal yang sifatnya keimanan kita tergores, keimanan kita ternodai. Kita percaya bahwa semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ardo madadnaha, dan bumi aku hamparkan. Beberapa orang Islam membenturkan agama Islam dengan sains, sehingga sekarang dengan alat yang begitu canggih bisa melihat bumi itu bulat. Karena ada ayat wal ardo madadnaha. Madadna itu artinya aku hamparkan. Ada yang mengatakan bisa ditempati, ada yang mengatakan seakan-akan datar. Kalau dalam ayat yang, makanya ini harus, kalau sampean meyakini bumi itu bulat atau datar, tenan, bumi itu bulat atau datar. Ayat wal ardo madadnaha, dan bumi aku hamparkan. Barang yang terhampar kuwi bulat apa datar? Makanya ayat ini harus dimuqabalah, harus dijelaskan dengan ayat-ayat yang lain. Seperti contoh neng surat hal ataka hadithul ghasyiyah itu biasa sing hafal. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan lihatlah ilal ardi kepada bumi, kaifa sutihat, bagaimana bumi itu bisa dihamparkan. Kalau kita ngaji balaghah, pertanyaan lihatlah bagaimana bumi itu bisa dihamparkan, ini ada istifham, ada pertanyaan, yang pertanyaan itu sifatnya takjub. Misal barang bunder, aslinya bunder, kowe apa gak gawok? Apakah kamu gak heran barang bunder kok iso kaya datar? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Istifham takjub itu pertanyaan yang mengherankan, itu membalik. Apakah kamu tidak melihat bagaimana bumi itu dihamparkan? Ini makanya terus ulama-ulama ribuan tahun yang lalu sudah sependapat. Kalau pertanyaan istifham, padahal urung ono alat loh ya, urung ono alat nyentrong nek bumi itu bulat. Mereka sudah meyakini bumi itu bulat. Karena apa? Ada istifham yang sifatnya takjub. Nah yo, wong bunder, apa kowe gak gawok kok kaya iso datar? Di sini wal ardo madadnaha. Tahun 2021 itu masih ada orang-orang di California yang meneliti dan meyakini bumi itu datar. Alasannya ya ayat iki wal ardo madadnaha. Saya buktikan lagi beberapa ayat yang membuktikan bumi itu bulat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Kalau di dalam ayat yang lain yang paling gampang, khalaqas samawati wal arda bil haq. Allah menciptakan langit dan bumi. Yukawwirul laila wan nahar wa yukawwilun nahara 'alal lail. Takwir. Takwir itu berputar. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah memutarnya sehingga yukawwirul laila 'alan nahar, sehingga malam itu memutari siang, siang memutari malam. Jadi seandainya bumi itu datar, tidak akan ada siang, tidak akan ada malam. Wong barang datar ngene, srengenge ngene wae. Padahal
Kullu yajri li ajalin musamma. Bumi, matahari, bintang-bintang itu berputar sesuai porosnya. Sampai waktu yang tidak ditentukan oleh Allah. Sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Berarti kalau bumi berputar, matahari berputar, rembulan berputar pada porosnya masing-masing, berarti perputaran bumi mengitari matahari ini, itulah bukti nek bumi iku bulat. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Wes, datar apa bulat? Tapi datar dan bulatnya bumi niku nek cara Abah Hasin, cara nek Abah Hasin nek ndawuhke bulat dan datarnya bumi itu tidak mempengaruhi keimanan kita terhadap penciptaan bumi itu. Jadi kowe menyakini datar monggo, kowe menyakini bulat monggo. Keyakinanmu terhadap bumi bulat dan datar itu tidak mengganggu keyakinanmu bahwa yang menciptakan bumi itu siapa? Allah. Kowe orang-orang dalani yang mengatakan bumi itu datar terus mbok darani kafir, kowe nggak boleh. Jadi meyakini bulat dan datar itu hanya sebatas khazanah sains, ilmu pengetahuan, tidak mempengaruhi terhadap keimanan kita bahwa yang menciptakan bumi itu siapa? Allah. Mangke kula jelas nih. Allah menciptakan langit. Setelah menciptakan bintang-bintang. Yang dari bintang-bintang ini Allah menjaganya dari setan-setan yang ingin mendengar kabar berita langit. Wal ardo madadnaha. Dan bumi aku ciptakan madadnaha, aku hamparkan. Wa alqaina fiha rawasiya. Dan aku tancapkan di bumi itu gunung-gunung. Gunung, ngerti gunung ya? Ana gunung cilik jenenge bukit, ana gunung gede jenenge ya gunung. Ana bukit, ana gunung. Apa hikmah dibalik bukit? Apa hikmah dibalik penciptaan gunung? Wa alqaina fiha. Kanggo ngencepno bumi biar bumi itu tidak bergetar. Jadi bumi itu butuh keseimbangan. Dengan tatanan yang tepat, dengan hitungan yang tepat, dengan kecepatan bumi berputar. Sampai tahu roh mobil yang ginyer. Saking cepet yang ginyer, kaya-kaya orang ginyer. Apa nek saiki ning lato-lato cetak-cetak ya ginyer to wis. Iya, karena keseimbangan akhirnya kaya-kaya orang. Bumi, di dalam bumi Allah menciptakan gunung untuk apa? Untuk menjaga pergerakan bumi tidak bergerak dengan goncangan loh, goncangan. Jadi umpama bumi meluntus gak ono gunung ngono yo. Lah nanti setelah ayat ini Masya Allah. Jadi hari ini kita ngaji tentang keajaiban-keajaiban, tentang takjub penciptaan Allah terhadap alam ini. Biar kita sadar terhadap alam. Menciptakan langit, menciptakan bumi, neng bumi ono gunung, sing gunung iku karo Gusti Allah diencepke. Satu, kalau di dalam ayat yang lain langsung sealasane. Kalau di sini kan wa alqaina fiha rawasiya. Di ayat yang lain wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum. Wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum dalam ayat yang lain. Dan aku tancapkan gunung di bumi antamida bikum agar menjaga keseimbangan bumi itu untuk kalian. Artinya biar tidak terjadi goncangan. Terus antamida bikum juga berarti untuk menjaga ekosistem alam. Jadi ketika gunung ini habis, makanya ada di dalam kitab Nasoihul Ibad itu sing paling menangan itu apa? Besi kalah dengan api, api kalah dengan air, air kalah dengan udara. Apa ini? Besi kalah dengan api, api kalah dengan air, air kalah dengan udara, udara kalah dengan
Eh? Mbah. Pokoknya terus gunung kalah karo menungso. Gunung kalah karo bego. Iya. Yang paling kuat itu gunung. Tapi gunung kalah karo bego. Maka ketika gunung ini habis, satu, bumi akan mudah tergoncang. Dua, ekosistem alam akan terganggu. Karena ternyata ayat setelahnya ini siapa yang bisa menghentikan air hujan? Yang bisa menghentikan air hujan, yang bisa menyimpan air hujan adalah gunung yang di situ ada pohon-pohonan. Ora sanggawi jumblangan bisa menyerap air hujan yang begitu banyak. Pun saya ingin bahas gunung. Gunung itu berfungsi menyerap apa nek ngarani hujan. Di dalam gunung itu ada batu bara, ada emas, ada nikel, ada besi, ada timah. Semua berada di gunung. Yang semua itu di samping itu juga gunung sebagai penyerap angin. Mesti ini angin kalah karo gunung kalah karo bego, kalah karo menungso. Tak baleni, api kalah dengan kualik besi kalah dengan api kalah dengan air kalah dengan udara kalah dengan gunung kalah dengan manusia. Berarti yang paling kuat niku napa? Bego, manusia. Masya Allah. Kita bisa bayangkan kalau gunung itu sudah tidak ada, yang menyerap angin tidak ada, sehingga ketika Allah mengirimkan angin ini nggak ada penghalang, langsung ngamuk tekon didi ngono kuwi. Terpale murak mari. Ketika Allah menurunkan hujan yang begitu deras, siapa yang bisa menyerap? Mestinya gunung dan pepohonan yang ada di gunung itu menyerap semua. Makanya sebagai penyeimbang Allah menciptakan gunung di bumi ini. Di samping penyeimbang untuk menjaga ekosistem alam, di samping itu juga sebagai penyerap timah, batu bara dan lain sebagainya. Kalau sampai di sini kita sadar, berarti gunung itu harus betul-betul dijaga. Tapi kira-kira bisa sampai kapan kita bisa menjaga gunung itu? Sampai bisa menjaga bukit-bukit itu sampai kapan? Rengel semanding wis mulai entek yo. Amblas gerabakan wis mulai entek yo, digrajeni watune. Ayune telas, watune telas, sing arah nganjuk sing ngono, Masya Allah. Kalau seperti itu, ya kasihanlah anak cucu kita. Maka ketika ekosistem alam gunung ini sudah tidak terjaga, maka bencana akan sangat mudah. Tapi pikirannya wong banjir gak popo oleh anu. Ya Allah mental lagi piye. Kita jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menciptakan bumi, aku hamparkan. Aku menciptakan gunung, tak encepno gawe apa? Penyeimbang, gawe menjaga ekosistem alam, menyerap hujan, menyerap angin. Wa ambatna fiha min kulli syai'im mauzun, dan aku tumbuhkan di bumi dari segala sesuatu yang sudah terukur. Kita bisa lihat sampai hari ini, semua yang diciptakan oleh Allah di bumi ini, yang ditumbuhkan oleh Allah itu semua bermanfaat untuk manusia. Tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Tumbuh-tumbuhan ini tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Kembang telean, apa manfaatnya kembang telean? Kembang telean itu bunga yang sangat busuk baunya. Apa manfaatnya? Yo ngamboni rongmu sing sombong, ngamboni rongmu sing para diktator itu berngamboni ambone ben ora enak ya. Semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Kalau kita bisa lihat rumput untuk makanan ternak, padi untuk makanan manusia, jagung dan lain sebagainya, semua bermanfaat untuk kita. Sampai kapan?
ya sampai bumi kira kena ditanduri. Kapan itu? Ketika bumi ini sudah sangat rusak. Muga-muga wae wis gak menangi. Allahumma amin. Wis aja sampai menangi. Wong donya apik ngene kok. Nyicir apa-apa cek gampang. Wis gak sah maidu, gareme angel wis rasah maidu. Yang penting Allah selama masih ada air hujan, bumi masih bertumbuh, insya Allah baik-baik saja. Cuma taklukmu ning garam ya apa kaya-kaya nek nandur jagung ora ning garam kaya-kaya ora ngarep panen. Asline ya padha wae. Cuma ya mungkin kurang ngono wae. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sudah terakar. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqin. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqin. Wa ja'alna lan dadekaken sapa ingsun Allah lakum manfaat maring sira kabeh. Fiha ing dalem ardu tak dadekno ma'aisha ing pira-pira pangupa jiwa enten sing maknani binatang-binatang. Waman lan wong lastum kang ora ana sapa sira kabeh lahu maring man iku birozikina pira-pira kang maringi rezeki kabeh. Dan aku menjadikan di bumi binatang-binatang dan tidak ada satupun dari kalian yang memberi mereka rezeki. Artinya sing maringi rezeki sinten Gusti Allah. Allah menciptakan binatang. Apa saja? Binatang ternak. Seperti contoh sapi, wedhus. Terus apa neh? Ya ayam. Selain binatang ternak, binatang-binatang buas. Contohnya kaya macan, kaya singa. Ini pelajaran SD kabeh ya. Kemudian Allah menciptakan binatang-binatang yang menjijikkan. Seperti bekicot, lalat, cecek dan lain sebagainya. Kenapa di sini ayatnya wa ja'alna lakum? Aku jadikan manfaat untuk kalian. Nek pitik wis jelas manfaatnya. Kambing sudah jelas manfaatnya, sapi sudah jelas manfaatnya. Untuk apa? Konsumsi sing mbok pikir panganan. Ya untuk kurban, untuk ya Allah. Ya sapi untuk kurban, kambing ya untuk kurban. Sing mbok pikir pangan. Iya. Iya. Ya wis ora apa-apa lah. Derajate ya panganan kuwi. Mangkana himmatuhu ma yadkhulu fi batni kana qimatuhu ma yakhruju minha. Barang siapa yang cita-cita hidupnya, yang hidupnya itu hanya mikirkan apa yang masuk ke dalam perutnya, maka harga dirinya senilai dengan apa yang dikeluarkan dari duburnya. Jadi wong kok sing dipikir panganane ae regane sak taek kowe. Wong kok ora duwe ruhul jihad blas. Ora mikirno donya, ora mikirno agama, ora mikirno apa, sing dipikir panganan. Sapa wong sing diangen-angenmu panganane tok, maka nilainya senilai apa yang dia keluarkan dari perutnya. Berarti regamu sak piro? Sak paek. Gak ngenyek mbok jawab dhewe kok. Iya, pitik, wedhus, sapi. Makanya sebenarnya di dalam penciptaan binatang itu ada 3. Yang pertama adalah ujian kemaslahatan dari penciptaan ternak itu. Penciptaan binatang, ujian kemaslahatan seperti Allah menciptakan kambing, Allah menciptakan sapi, Allah menciptakan ayam, Allah menciptakan kelinci. Itu semua ujian kemaslahatan untuk kita. Kemaslahatan apa? Itu bisa kita konsumsi. Rakuskah kita terhadap mereka? Makanya ada satu mazhab yang unik. Dan mazhab ini tidak diikuti banyak orang, yaitu mazhabnya Sayyidina Ali. Dalam beberapa makalah Sayyidina Ali itu mengharamkan mengkonsumsi bersamaan antara hewan darat dengan hewan laut. Jadi gue mangan bareng urang karo wedhus. Ini menurut Sayyidina Ali haram. Kok campur? Prasmanan. Lah prasmanan plek mek iwak pitik
iwak wedhus, urang cumi. Oh, kolesterol itu ora bahas kolesterol. Ono hewan darat, ono hewan laut, hewan air, buk pangan bareng. Menurut saya Ali itu haram. Kenapa? Yo lakoni jajal. Ketika musim seperti ini, ketika kamu tidak betul-betul fix, lakoni jajal. Ambruk. Untuk apa? Ben gak rakus. Oh, bocah wong Jawa ki rakus ya kabrah, ya Allah, ya Allah. Prasmanan kiai tauman kok model opo kabeh kok merkungkung ngene ya Allah. Iya. Omnivora. Pemakan segalanya. Sampai godhong salam ben ketut mek uwak. Ape mbok gawe opo? Godhong salam sakmene pelek no dikirane daging. Oh ya Allah. Tapi uniknya sampai hari ini Allah masih menciptakan ayam hidup sampai hari ini. Padahal bendino dibeleh. Omongnya Kang Zen bendino beleh piro? 400, krek, 400. Tapi buktinya enggak habis-habis. Kambing, kita bisa bayangkan. Orang Islam sekarang tambah religi. Korbannya tambah akeh. Jamaah kita itu dulu berapa? Korban berkah 23. Tambah 50, tambah 100. Lagi tahun depan kelihatannya 250 sampai 300 loh. Kambing tiap tahun. Durung sing mbok sate bendino kuwi. Enggak habis. Ini sudah didesain oleh Allah. Yang pertama ujian kemaslahatan. Jangan rakus walaupun itu diperbolehkan. Yang kedua adalah ujian kemadorotan. Ada binatang-binatang yang Allah ciptakan membawa madorot. Contohnya seperti sing nggawa madorot. Kowe kedemek nu kena penyakit. Jengklong. Harimau. Harimau itu madorot atau manfaat? Kita membaca berita lebih banyak mana orang mati dimakan harimau sama orang yang digigit nyamuk. Berarti lebih berbahaya mana? Nyamuk. Tapi kowe kok gak wedi? Kowe lebih wedi harimau. Ya otak berpikir manusia ya seperti itu. Di rumah sakit itu sampean bisa tanya, lebih banyak mana orang mati gara-gara digigit harimau sama digigit nyamuk? Ternyata jawabannya lebih banyak digigit nyamuk. Tapi ngono kowe cerdas. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Untuk ujian kemadharatan. Gara-gara ono nyamuk, akhirnya obat nyamuk bisa memperjakan berapa puluh ribu di Indonesia. Ono hit, ono apa nih? Autan, terus sovel, ono cek obat nyamuk, cek walah banyak itu gara-gara ono nih nyamuk. Makanya ada seorang ulama tafsir ditanya, kalau begitu apa manfaatnya lalat? Padahal lalat itu ujian kemadharatan. Lalat itu bisa menjadikan penyakit apa? Diare. Ulama ini menjawab untuk menghinakan dan bisa menempel di wajah para diktator, orang-orang zalim. Jadi sak hebat-hebate wong diencloki laler. Ben nginoto. Bahkan Namrud pun meninggalnya Raja Namrud lewat jengklong. Ngono pun jengklong sing ora sempurna. Lamuk nyamuk sing suwiwine karek sitok mlebu irunge mati. Hati-hati nek ning jengklone pinggir irung. Namrud matine gara-gara kuwi. Lah ya wong gagahe ngono, hebate ngono, iso ngobong Nabi Ibrahim, matine trimo dileboni nyamuk. Ujian kemaslahatan, yang kedua ujian kemadharatan. Agar apa? Dari kemadharatan ini kita berbenah, akhirnya bermanfaat juga untuk manusia. Pabrik obat nyamuk sakmono kae. Obat diare sakmono kae. Tikus garai penyakit tipes. Gara-gara tikus, Masya Allah, rumah sakit kebek. Iku perawat itu dingoni tikus, dingoni laler, dingoni jengklong.
Iya toh. Utangnya perawat dibelikan dari gaji. Yo gara-gara penyakit itu. Itu namanya ujian kemadharatan. Tapi yo sing wis dadi perawat yo rasa cilik ati yo ora apa-apa yo halal. Itu artinya hikmah dibalik penciptaan semua. Allah menciptakan binatang, ada ujian kemaslahatan, ada ujian kemadharatan. Yang ketiga untuk menunjukkan karakter seseorang. Kita melihat binatang itu ingat karakter seseorang. Wong tangi turu tidur bangun sulit kuwebluk kaya kok mentok kebo kok mentok ora jadi piye nek jelasno ya. Bani Israel itu diistilahkan oleh Allah kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera. Karena apa? Karena kelakuan Bani Israel saat itu seperti kera, karakter seseorang. Jadi binatang-binatang itu sebagai bentuk karakter. Melihat binatang itu seperti karakter. Ono wong kelakuane kaya kethek, mincla-mincle, molah maleh, pencolot kaya kethek. Ada kaya kebo. Isuk turu, duha turu, awan turu, bengi turu, klemar kaya kebo. Ana sing kaya kalong apa kuwi? Bengi meleh awan turu kaya apa? Apal deh. Bakul martabak. Iya toh, bengi melek awan turu bakul martabak. Ora bakul martabak iki lho ora sing ngono lho ya. Nggih. Nggih, mirip-mirip. Karakter-karakter binatang itu menjadi ujian karakter bagi manusia. Kowe aja kaya kuwi, kowe aja kaya kuwi. Makanya kula iling. Bahkan bisnis seseorang itu seperti karakter orangnya. Ya, orang darani, tapi biasanya seperti itu. Wong dodolan wedhus yo nyeruduk. Moh ngalah nyeruduk kayak wong bakulan apa? Wedhus. Wedhus senengane apa? Nyeruduk. Mirip. Wong bakul pitik potong yo glindah. Ora, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ayat ini hanya menunjukkan bahwa sebagai bentuk di dalam binatang itu ada karakter seseorang. Mirip-mirip menungso. Wong nek glindah kaya pitik potong. Wong kok neladungan kaya banyak yang neladungan ya. Ya wis nek kowe kaya apa kowe? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lakum fiha ma'ishta wa man lastum lahu birazikin. Dan binatang yang sebegitu banyaknya aku ciptakan, kata Allah, kamu tidak memberi peran apapun. Kamu tidak memberi peran apapun. Sing ngoni pitik, sing ngoni kewan sakmono kae ya Gusti Allah. Tapi kita nggak pernah bayangkan ada dunia di mana pitik usianya sekarang tinggal 40 hari. Masya Allah, kita nggak pernah bayangkan. Sedelongkas ono kambing mungkin usianya hanya 3 bulan. Kambing 3 bulan bisa buat akikah. Wis kawedhe. Kok ulama-ulama bingung nek maca kitab, padahal syarat paling rendah 6 bulan. Iku pun mazhab sing rapati terkenal. Digolekno dalil-dalil sing oleh nek menawa mampune sampean cilik. Sing masyhur 1 tahun untuk domba, 2 tahun untuk wedhus kacang. Ada longkas ono obat itu sing nyebabno langsung cepet gede. Yang 3 wulan iso akikah. Tapi ketoknya masuk akal napa mboten? Ya masuk akal, suatu saat ada. Akhirnya ijtihad ulama, ya wis perkara wis gede ya ora apa-apa. Nggih, tapi sesuatu wong alim niku seneng proses, wong bodho iku seneng hasil. Sampeyan seneng proses apa seneng hasil?
Cak Win, sampean dikandani, Cak, ora usah sekolah, Cak. Turu, engko nek wis 6 tahun tak kei ijazah SD, wis rasa sekolah. Nek wong pinter ya moh ora oleh ijazah ya wis, sing penting sekolah iku proses. Ngaji sing penting ngaji, paham ora? Proses wong pinter. Nek wong bodoh rasa sekolah, Cak. Iki lho ana ijazah. Nek wong bodoh cocok regane piro? Wong bodoh. Nggih. Makanya kenapa Allah membuat semua ini? Agar kita masuk ke dalam proses itu. Proses ujian-ujiannya Allah. Gusti Allah sanggup memasukkan surga kita. Tanpa kita ibadah Allah sanggup. Allah mampu membuat kita masuk surga semua. Tanpa hisab bisa. Tanpa disuruh amal mampu. Tapi kenapa Allah membuat aturan syariat? Ingin swarga kon ngaji barang, kon sholat barang, kon poso barang, kon rekoso barang laupo. Karena Allah tahu bahwa setiap orang yang beriman dan berakal itu seneng proses. Jadi sok mbeneng swarga niki napa Gusti? Oh, iku amalmu kae lho. Suwen marem. Sahabat ngunduh amale dewi marem. Iki jasahmu setelah berproses. Marem napa mboten? Marem. Jadi malam ini kita berzikir, mengaji tentang ingat akan kekuasaan Allah. Allah menciptakan langit, Allah menjaga langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan binatang dengan segala ujiannya agar kita hanya mengingat Allah dan tanpa campur tangan Allah nggak bisa tertib semua ini. Kowe lha pengen tertib nopo? Wong tertib anak bojo genah. Anak buk tertibno ya ora genah, bojo buk tertibno ya jek urung genah. Apa meneh tertibno donya kaya ngene. Semakin subhanallah, Allahu akbar. Pun wa in min syai'in illa 'indana khazainuh wa in min syai'in illa 'indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Iki biasanya berarti sing ngaji ning kono kuwi sing langsung udara kene langsung yo adem ngene yo. Nek aku gak kerasa perkara kaling-kalingan omah. Oh, pantes. Ojo catuken aku adek arek. Berarti sampean yo catuken terus nek malam Selasa. Oh, setengah. Dalam sing tengah ndap. Sing ning dhuwur mboten. Masyaallah. Ya wis dinikmati proses. Ngene iki widodarine sing dhuwur karo ngisor ya ayo sing ngisor gitu. Prosesnya perjuangannya lebih berat, catuken ternyata. Nggih. Nggih bismillah muga-muga nek gendenge wis teko ngisor yo cek adem gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min syai'in lan ora ana utawi suwiji-wiji iku illa indana kejaba iku tetep ing dalem sanding kita khazainuhu utawi gedunge syai'. Wa ma nunazzilu lan ora nurunaken sapa ingsun Allahu ing syai' illa biqadarin kejaba kelawan ukuran maklumin kang den kinawerui. Wa im min syai'in illa indana khazainuh. Ini titik intinya. Tidak ada segala sesuatu kecuali semua itu ada di sisiku, gedungnya. Artinya langit, bumi, tumbuhan, alam raya, semua ini binatang, semua tidak ada kecuali dalam genggaman dan kekuasaan Gusti Allah. Berarti kita disuruh berzikir kepada Allah. Kita disuruh ingat tentang kekuasaannya Allah. Dengan apa? Zikir, sholat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada kita
Kalau kita sadar bahwa semua apa yang ada ini dalam genggaman dan kekuasaan Allah, berarti kita harus selalu ingat kepada Allah. Makanya Kanjeng Nabi selalu mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah hafal? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba sarang-sarang. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, semoga engkau menolongku ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu. Zikir ora kudu subhanallah subhanallah subhanallah. Kuwi yo zikir. Kuwi ucapan-ucapan zikir. Tapi kita meyakini Allah menciptakan langit, dijaga dari semua gangguan setan. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kita melihat kambing, ingat Allah. Kita melihat tumbuh-tumbuhan, ingat Allah. Kita melihat cakrawala, ingat Allah. Kita melihat apapun di situ ada Allah. Wa immin syai'in illa indana khazair. Itu namanya zikir. Padahal kenapa orang harus mengingat Allah? Tidak mengingat yang lain. Kenapa harus Allah yang diingat? Karena semua pasti akan meninggalkan kita. Pasti. Siapa yang tidak pernah ditinggalkan oleh yang selain Allah? Bojone sampean niku bakal ninggalno sampean. Istri kita mau sama kita itu karena kita hari ini masih hidup. Duwe penghasilan bareng. Coba sampean nang mati. Gelem bojone sampean baturi sampean. Turu bareng. Sing terkenal setia bojomu iku sampai dorong-dorong es. Iku cinta sejatimu. Kowe mati, bojomu gelem baturi? Mboten. Mlete ini baturi. Cari siapa yang paling setia di dunia ini, gelem baturi? Enggak. Kita pada akhirnya akan terbuang. Kita pada akhirnya akan dibuang. Siapa yang paling punya harta di sini? Mati, hartanya dibuang. Orangnya dibuang, hartanya diwariskan. Anak yang selama ini kita puja, anak yang selama ini kita banggakan, menghargai kita, menghormati kita, ya karena kita masih hidup. Kita mati, ya sudah, dibuang awake. Tambah disunah noko nyempet no bareng gua ayo. Iya, bahasa halusnya dikuburkan, tapi bahasa yang sebenarnya itu dibuang. Semakin cepat semakin baik. Enggak toh? Tidak ada yang mau menemani kita. Istri nggak ada yang mau menemani kita. Anak, sahabat apalagi. Paling kancamu yang delok ning kuburanmu, lah kok cepet ya. Gak nyongko loh aku. Kok moro-moro mati. Mau ngono. Lah saat itulah Allahumma a'inni ala dzikrika. Ketika kita melihat langit ingat Allah, ketika melihat cakrawala ingat Allah, ketika melihat apapun ingat Allah, saat itulah Allah datang menemani kita. Ana jalisuman zakaroni. Aku akan menemani orang-orang yang ingat kepadaku. Bojo gak ono sing ngonconi. Anak ra ono sing gelem baturi. Siapa yang menemani kita ketika kita meninggal nanti? Allah. Ana jalisuman zakaroni. Aku yang menemani duduk orang-orang yang berzikir kepadaku. Makanya 4 ayat ini kita dididik oleh Allah untuk berzikir. Wa immin syai'in illa indana khazainu. Tidak ada satupun hal di dunia ini kecuali itu dalam genggamanku, dalam kekuasaanku. Lah wong nek wis iling Allah, ala dzikrika wa syukrika. Syukur niku napa? Syukur niku ridho totonane Gusti Allah. Duwe bojo cerewet, ridho. Duwe anak, ridho. Ora duwe anak, ridho. Duwe bojo sholihah, ridho. Jaluan, ridho. Gak jaluan, ridho. Dibodoni konco, ridho. Dilokke konco, ridho. Iku syukur. Wong nek ridho karo totonane Gusti Allah, ridho niku ayem. Jadi wong ridho nggawa ayem.
Wong nek ayem kabeh sing berhubungan dhek ayem. Wong kok uripe ayem, ngayemno uripe wong. Siapapun yang berhubungan dengan dia, hidupnya juga ayem, tentrem. Tapi wong nek uripe susah, ketemu yang nyusahno wong. Saya tadi rasan sama uminya, alhamdulillah nih Senin ini mulai subuh sampai setengah 6 yang datang tidak ada orang yang susah, bahagia semua, alhamdulillah. Lagi Senin iki aku ngrasakno wong mulane gowone kaya ngantuk ngene iki perkara sing teko wong ayem-ayem tok. Lah nek wong susah kan pikiranku ya melok kenceng ya. Sing ngayemno wong iku ya wong ayem, sing nyusahno wong kuwi ya wong susah. Mulane kuwi aja sampai susah. Ayem. Lah, ayem itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Syukur niku gampangane lho, cocok karo totonane Allah. Cocok karo keputusane Allah. Apapun yang terjadi cocok. Melaku-melaku kesandung watu, tek cocok. Numpak sepeda motor bane bocor, cocok. Pokoknya kabeh cocok. Apa sing diputusno Allah cocok. Iya. Terus wa husni ibadatik, husni ibadatik niku napa? Husni ibadatik niku baguse penghambaan terhadap Allah. Manut barang sing ditata Allah. Dik meng wis cocok terus saiki napa? Manut. Ya akeh ibadahe, akeh anune. Mane malam ini kita belajar tentang zikir. Wa ma nunazziluhu illa biqadarim ma'lum. Dan aku tidak menurunkannya kecuali dengan takaran yang sangat jelas. Sama seperti hidup kita. Hidup kita itu sudah ditakar oleh Allah dengan takaran masing-masing. Toib nyawang aku kepenak, jadi aku kuwe ya ora kuat. Aku dadi sampean tambah nemen ra kuwate. Wong kok nyurungi gerobak es ini ya ora kuat. Kenapa? Karena ukurannya persisnya seperti itu. Dia bisa beramal ibadah lewat itu. Saya bisa lewat ibadah lewat ini. Jadi semua ini untuk menjadikan kita berkualitas di mata Allah. Ridhoai, maziyah. Beda wong beda, pok peksa kongkon podo nggak bisa. Semua orang itu punya maziyah masing-masing. Maziyah itu ngerti? Keistimewaan, punya keistimewaan masing-masing. Orang nggak bisa maksakan kamu harus seperti saya harus seperti kalian, nggak bisa. Zaid bin Sabit contohnya. Zaid bin Sabit itu usia 13 tahun menghadap Rasulullah bawa pedang. Dia bawa pedang kecil. Kemudian, ya Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu. Rasulullah melihat Zaid bin Sabit awake kuru cilik, krempeng kok pedang cilik, perang disebut wong yo mati. Ditolak sama Rasulullah. Zaid bin Sabit, kamu jangan ikut perang, pulang. Ya alasan Rasulullah masuk akal. Wong ini kok melok perang, padha karo setor nyawa. Zaid bin Sabit menangis karena keimanannya. Di depan ibunya dia menangis merangkul ibunya. Ibu, aku ditolak berjihad sama Rasulullah. Apa kata ibunya? Wahai Zaid bin Sabit, Rasulullah menolak jihadmu bukan karena Rasulullah benci kepadamu, tapi Rasulullah ingin kamu berbuat yang lain demi agama ini, tidak harus dengan pedang. Apa ibu? Engkau punya kefasihan di atas rata-rata. Belajarlah berbagai bahasa. Akhirnya Zaid bin Sabit ini belajar berbagai bahasa dengan kefuskahannya. Saat itu belajar menulis khat di berbagai negara. Dia pelajari tulisan-tulisan dari berbagai negara. 1 tahun berselang setelah kejadian itu, usia Zaid bin Sabit baru 14 tahun menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin berjihad tapi tidak membawa pedang. Dengan apa engkau berjihad wahai Zaid bin Sabit? Aku berjihad dengan penaku. Aku menguasai sekian bahasa dan aku bisa menulis sekian bahasa.
Akhirnya Zaid bin Sabit usia 14 tahun sama Rasulullah dijadikan duta besar beliau. Dikirim berbagai negeri untuk membawa risalah Rasulullah ini. Berarti orang itu biqadarim maklum, dengan ukuran masing-masing. Sing awake cilik krempeng ya ora usah perang. Apa? Nulis. Akhirnya sampai hari ini kita punya tinggalan Zaid bin Sabit. Mushaf Rasem Utsmani itu tinggalannya Zaid bin Sabit, ketua sekretaris Zaid bin Sabit. Mulanya ya kita itu nggak usah malu. Kadang ini delok to sing ngaji hati wong sugih-sugih DPR do melu ngaji. Kemarin mau tak rubah namanya, jangan marbot lah, marbot itu kan yo tukang resik-resik. Ketua DPR ngaji hati. DPR itu Dewan Pengajian Rutin. Ketua DPR ngaji hati, ketua Dewan Pengajian Rutin. Tapi kan cak hari terus dirubah. Oh, DPR ora Dewan Pengajian Rutin lah, apa cak? DPR itu Dewan Pengamat Rondo. Utek lho, ya Allah, ya Allah, rondo sing dipikir. Dewan Pengamat, wes merbot neh ras itu DPR. Dewan Pengajian Rutin. Kadang orang itu menyangka, sampean yang di sini pangapunten, misal gak iso ngaji kawe cilik, enggak usah minta. Misal aku melarat gak duwe apa-apa, dek karo Mas Zainal dikai kota infak sakmono gedene. Di kota infake panggoke. Lali to wisan lho. Mangkate keri. Jangan minder. Bisa jadi orang kaya yang berinfak, bisa jadi orang kaya yang soleh, itu mungkin sebab doanya orang-orang doa faim. Bisa jadi saya sehat, iso ngulang, sampean sehat, iso ngaji, mungkin gara-gara siapa? Doanya orang-orang. Jadi semua pasti ikut berkontribusi. Masjid 4 bulan selesai. Aku izin Pak Yai, izin apa? Gak nyumbang terus terang, tak gawe dhewe gak cukup. Lah apa izin? Gak boleh malu. Bisa jadi kamu harus bangga. Tukangnya sehat, karyawannya sehat, uang sugih-sugih iso mbantu, itu dari doamu. Ora kok sing sugih terus mlindhi gak ning aku ya ora rampung. Wong melarat-melarat ngejep wong melarat salusul. Enggak bisa seperti itu. Orang itu punya qadarim maklum, punya takaran masing-masing. Makanya di dalam kitab Ihya Imam Ghazali itu mengutip hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Ada orang bersedekah 1 dirham tapi mengalahkan pahalanya orang yang bersedekah 1000 dirham. Dilihat dari sisi makna banyak rekosone golek keikhlasannya. Bisa jadi orang yang 1000 dirham bisa itu karena doanya orang yang 1 dirham. Makanya ning kene wis alhamdulillah sing melarat lah, sing repot wis melarat ora ndongakno terus kemrungsung lawe. Kok menengi ora tau ndongakno to sampean? Wis melarat ora tau ndongakno terus apa kemrungsung. Asline hubud dunya tapi gak ketok. Ya iku sing repot. Makanya ditandani. Sing melarat ya sabar, sing sugih sing syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinin. Wa arsalna lan ngutus utawa ngeculaken sapa ingsun Allah aryaha ing angin. Angin tak utus tak culno lawaki hale kang padha njudukaken. Fa anzalna mongko nurunaken sapa ingsun Allah minas samai saking langit ma'an ing banyu fa asqainakum. Mongko nuli padha nyirami sapa sira kabeh
ing ma padha nyirami fa asqaina mongko padha nyirami sapa ingsun kum ing sira kabeh ing ma wa ma antum lan ora ana utawi sira kabeh lahu maring mak iku bi khazinina kang bisa nggudangi, kang bisa ngembong utawa nggudangi. Aku mengutus angin untuk menjodohkan, dan aku menurunkan dari langit air sehingga aku memberi kalian minum darinya. Wa ma antum lahu bi khazinin, dan kalian tidak akan pernah bisa membendung air itu. Jadi sing iso mendung banyu niku namung Gusti Allah melalui penciptaan gunung, melalui penciptaan pohon, sehingga satu pohon bisa menimbun air sekian. Di gunung-gunung banyak pohon itu yang menimbun. Ketika semua pohon sudah hilang, gunung sudah hilang, maka air ketika turun dari langit sudah tidak ada yang membendungnya. Iki Mas Zainul ngaji to ra Mas Zainul? Ini Mas Zainul ini wong pertanian. Jadi dia itu orang Malang, tapi tanduran banyak. Kita nggak pernah tahu piye to carane wong angin kok ngawikno apa? Ya tanduran sing dikawikno. Lah nek ngawikno piye carane? Lah niku Mas Zainul mawon sing jelasno mboten kula. Dadi kersane wong pertanian langsung sing ngerti. Nek ngerti ku yo salak dibiok-biokno. Nek jagung mbah piye ra ngerti aku. Aku ngerti ku salak tok. Salak perkara duwe kanca wedi, iku jere iki lanang dibiok-biokno wedok lho. Tengere opo? Nek sampean ngerti to ora? Mas Toe bisa nerangno. Angin ngerabekno tanduran. Wa arsarna riyaha lawahika. Dan aku melepaskan angin agar angin itu ngeculke tanduran. Iki nek menawa sampean duwe sawah kok ora tau hasil-hasil pirang-pirang puluh hektar, serahno iki wae. Monggo Mas Zainul, ngriki Mas Zainul sebelah kiwa ngriki. Kita membahas tentang angin. Allah ngeculke angin. Lah, saka angin iki njudukke sing asale pantange ora Allah dadi Allah. Iki mumpung wong tani kabeh Mas Zainul, bebas bertanya tentang perjodohan ini. Jadi orang jodohno wong tok, njudukno apa? Tanduran. Monggo Mas Zainul. Wa arsal ayatnya wa arsarna riyaha lawahika, dan aku melepaskan angin agar menjodohkan di antara tumbuh-tumbuhan itu. Lah prasaku yo gak ning sing dijudukno lho, moro-moro woh ngono wae. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi proses penyerbukan itu kalau istilah pertaniannya itu polinasi. Jadi bunga itu ada serbuk sari dan kepala putih. Jadi kalau serbuk sari itu yang laki-laki, kalau kepala putih itu yang perempuan. Jadi yang perempuan yang jadi bakal buah. Nah, penyerbukan yang dikerjakan, jadi penyerbukan itu yang alami itu ada dua. Jadi dengan hewan dan dengan angin. Jadi kalau hewan itu biasanya kumbang, terusan lebah. Nah, jadi lebah di alam itu fungsinya adalah dia membantu proses penyerbukan. Jadi kalau tanaman itu terlalu banyak disemprot, over pestisida, banyak musuh alaminya yang mati, itu menyebabkan hasilnya tanaman itu berkurang karena proses penyerbukannya terganggu. Jadi selain dibantu oleh angin, jadi penyerbukan itu dibantu oleh kumbang dan lebah. Nah, terus kados niki jagung itu proses penyerbukannya itu silang. Jadi kalau misalnya jagung yang ditanam di pematang itu biasanya hasilnya nggak bisa bagus karena proses penyerbukan di jagung itu silang. Jadi yang benang sarinya yang tanaman satu itu menyerbuki bakal buah, nama istilahnya katek cemontong nih. Nah katek ini ku
Terus serbuk sarinya itu bukan dari tanaman yang satu tapi dari sebelahnya. Makanya kenging angin dia jatuh ke yang lain. Jadi kalau ini hanya ditanam jagung itu hanya ditanam segaris, biasanya niku bokang-bokang. Oke. Nah, karena itu. Jadi penyebabnya seperti ini. Oke. Jadi penyerbukannya itu prosesnya harus hilang. Nah, jadi penyebabnya nopo kok lek ten apa? Galengan niku kok jagungnya bokang-bokang lah niku karena penyebabnya niku. Nah, lek yang zaman rumiyin niku lek nanem tanaman kados jagung ngoten niku kan melihat arah mata angin. Anginnya arahnya kemana itu arah gulutannya itu disesuaikan, jadi harus melintang. Nah, makanya ya lek yang rumiyin itu sebetulnya mungkin ndak ada ilmunya, cuman titen biasa nih ngoten. Lah kadang nih petani-petani muda niku kadang mengabaikan yang niku kearifan lokal seperti itu. Ya, mulai. Ya, terus seperti itu. Ada pertanyaan mungkin. Mungkin ada pertanyaan. Jadi seperti kurma itu sebetulnya prosesnya sama, tapi kalau kayak kurma terus salak itu kan ada campur tangan manusia itu, jadi istilahnya mempercepat ya. Jadi kalau penyerbukan dengan hewan, dengan angin itu kan penyerbukan alami. Nah kalau kurma salak itu kan sudah ada campur tangan manusia. Jadi kalau salak itu dipilih yang bunganya yang sudah siap. Jadi dipilih bunganya yang sudah siap penyerbukan. Nah itu makai di kepiok-kepiok ngeten. Nah, di prosesnya di kurma niku sami. Seperti ngeten. Ada pertanyaan tentang serbuk. Pari-pari kok gak iso lemu. Sampun. Nggih, sampun. Kalau yang nerangkan Mas Zainul kan detail paham. Kalau saya nggak paham apa itu. Nggih. Helm? Kalau cari yo rondo neh to. Kalau cari rondo neh ini bahas serbuk ya, bahas serbuk. Jadi ternyata Al-Qur'an itu sudah membahas ilmu yang sangat modern. Al-Qur'an ini 1400 tahun yang lalu sudah diturunkan membahas proses alami sebuah tentang wa arsalna riyaha lawaqifah, bahwa angin itu termasuk berfungsi untuk menjadikan tanaman itu berbuah. Di samping itu ada ternyata tadi Allah menciptakan 3 hikmah penciptaan binatang. Di antaranya ternyata kumbang itu juga ujian kemaslahatan. Ternyata pestisida itu nek terlalu akeh tambah opo-opo mati, sehingga hasilnya tetap tidak bisa melimpah. Karena apa? Yo, proses alaminya yang bantu ini kurang. Pun itu bagiannya Mas Zainul. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Wa inna lan stune ingsun Allah iku lanahnu yakti utawi ingsun Allah iku nuhyi nguripaken sapa ingsun Allah wa numitu lan maringi mati sapa ingsun Allah. Wa nahnu utawi ingsun iku alwarithuna zat kang maris. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Aku Allah yang menghidupkan dan aku Allah yang mematikan, yang memberi kematian.
wa nahnul warithun, dan aku yang mewarisi, artinya kalian akan aku miliki setelah kematian kalian. Kita berasal dari Allah dan juga kita akan kembali kepada Allah, sama dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi zaman akhir ini kematian sangat begitu mudah. Jadi Allah memberi kehidupan kepada kita, Allah memberi kematian kepada kita, setelah itu kita dikembalikan lagi kepada Allah lagi. Lah apa to Gusti Allah adan nguripke awake barang. Lah apa to Gusti Allah adan nguripke barang. Jadi sering kita bahas bahwa kita di sini itu sebenarnya oleh Allah sedang diuji. Jadi ngene. Kalau kita hari ini zikir, pangapunten, kalau kita malam ini berzikir, kita harus bersyukur. Kita bisa mengingat ayat-ayat Allah, kita bisa mengingat tentang semua proses yang diciptakan oleh Allah. Tapi zikir ini jangan menjadikan kita bangga hati lalu kemudian kita tidak berzikir, karena kita nanti ada proses husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan yang dilihat Allah itu akhirnya kita mati itu dalam keadaan seperti apa? Ya, syukur-syukur nanti, dan itu harapan kita semua, kita nanti mati dalam keadaan berzikir. Allahumma amin. Nek zaman biyen untuk wong mati iku padha karo wong urip mati iku padha karo fotokopi. Ana wong senengane mingkem, wayah mangap dipoto, ya setorane mangap. Tapi kita enggak, hari ini kita sangat tahu bahwa file kita ini tercatat. File kita hari ini tercatat, besok tercatat, yang kita lakukan tercatat. Mulanya ulama-ulama biyen kalau sholat itu pindah-pindah dari sini ke sana, memperbanyak saksi untuk sujud kita. Agar bumi yang menyaksikan kita, kebaikan kita lebih banyak tentang daripada saksi keburukan kita. Pokok yang jangan-jangan ngopi ini luwih akeh timbang nggon sujute. Kono nggon ngopi, kono nggon kopi, kabeh mbok jelajahi. Bumi ini bersaksi, itu ngopinya di sana. Bumi ini bersaksi, lah sujute ning ndi? Neng kuno wae sujute. Tapi enggak apa-apa. Ngopi kan tidak dosa. Yang penting di situ tidak melakukan hal-hal yang mungkarat, ya enggak apa-apa. Sebagai bentuk perbanyak saksi kebaikan kita. Inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Wa nahnul warithun itu artinya kita ngunduh amali, diseksekno Allah. Jadi pangapunten, kita hari ini itu sebenarnya sedang merantau. Sebentar lagi kita akan pulang. Apalagi kematian itu enggak memandang usia. Ono bocah cilik mati, cah nom yo mati, wong tua yo mati. Hari ini enggak harus tua untuk mati. Anak-anak muda sekarang banyak yang mati. Kakean lem yo mati. Yo, kalau dulu kan sabu-sabu. Sekarang lem. Makanya pangapunten. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Makanya tadi tak sampaikan ke anak-anak. Peradaban dunia ini akan hancur kalau 3 hal dijalani. Saya bangga untuk menjadi ibu rumah tangga. Jadi seumben ono zaman sing wong wedok nyambut gawe kabeh. Ada zaman di mana wanita menjadi wanita karir semua. Sehingga anak tidak kopen, sehingga anak tidak ditarbiyah sebagaimana mestinya. Saat itulah peradaban ini akan luntur karena seorang wanita tidak bangga menjadi ibu rumah tangga. Bojone sampean ibu rumah tangga tau? Aman, alhamdulillah. Mulane dadi wong lanang ojo sampai dek muni dik iwangi to dik nyambut gawe dik mosok gak ngesakno ayah dik. Ayah lu wis keselen dik. Piye? Ya, siji. Yang kedua, menghancurkan pendidikan. Bagaimana cara menghancurkan pendidikan? Yaitu cabut kehormatan guru. Sehingga guru tidak punya wewenang apapun. Guru ngene keliru, ngono keliru.
guru nyedot dihukum, murid pencilaan sakarepe dewe, marwah guru dihilangkan. Dan itu memang disengaja di seluruh dunia, bagaimana agar guru tidak menjadi berwibawa di depan murid-muridnya. Itu salah satu bagaimana agar pendidikan ini dihancurkan. Di antara yang ngeri hari ini, makanya kemarin Gus Bahak bahas tentang ini, pulau sangat bahas tentang maca Quran enak. Itu kebutuhan kuping, bukan kebutuhan akliyah. Iya, ono hafid maca Qur'ane enak, iku perlu. Tapi kok sampai didahulukan mengalahkan orang-orang yang faqih? Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk Islam, iku Fatimah adiknya membacanya surat Toha itu yo gak ngelik-ngelik kaya imam-imam. Yo enggak. Masa kok ono penerimaan imam masjid siji suara merdu kan gelak ngomong dong. Padahal cara babul imamah, kitabul imamah onone apa? Faqih. Sing ngerti alim fikih, sing ngerti isine Quran, ora kok sing macane pena. Akibatnya hari ini lihat. Di Jawa Barat ada seorang membaca Al-Qur'an. Disawer. Di uncal-uncali duit, diselipi duit. Mereka menganggap bahwa tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan, sehingga mana yang ulama mana yang tidak sudah tidak bisa membedakan. Mubalek kiai karo stand up komedi wis gak iso bedake. Bagaimana ini? Ya itu memang disengaja untuk menghancurkan pendidikan, sehingga pendidikan hari ini yang diburu adalah pendidikan yang berbasis industri. Pendaftarannya mahal, bayarnya mahal, gue keren-kerenan. Ini menghancurkan pendidikan itu sendiri. Oh saiki wis sampean krungu to ana wong maca Quran suarane penak saking penake disepuri duit ya dianggap kaya artis elektron. Sudah nggak bisa bedakan. Maka saat itulah peradaban akan hancur. Lah iku termasuk sapa sing mancuran yo sing suara merdu nomor 1 gimana? Suara merdu tidak dipahami oleh akal. Apa yang terjadi? Wah, enak sawer. Makanya kita ngeri, ulama-ulama melihat itu ngeri. Ya Allah, kok kaya ngono nasibnya. Saya satu hari tadi WA itu yang tanya, Pak Kiai, nanggap jenengan pinten? Nek diknane rak takok bisa roh. Wijek luwung niki nanggap jenengan pinten? Wicara cakwin balesi cakwin bento ngono ya. Ora mentol ya tak emben. Hancurkan keluarga dengan cara wanita tidak bangga menjadi ibu rumah tangga. Hancurkan pendidikan dengan cara tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Penyanyi elektron suarane penak disawer, wong hafidhoh maca Quran suarane penak ya disawer. Artis nanggap piro tanda tangan kontrak, kiai nanggap jenengan pinten. Dunyo, dan itu marwah guru hilang. Yang ketiga adalah menjatuhkan tokoh cendekiawan, para ulama, para profesor dijatuhkan dengan cara banyak, mulai multi level marketing, investasi, bodong, umroh, abal, pokoknya jatuhkan namanya. Bahkan politik menjadi sasaran. Makanya ulama harus berpolitik. Tapi bagaimana ulama dihancurkan oleh politik itu sendiri juga sudah tidak terhitung. Makanya ini menjadi pesan kita di terakhir ini bahwa Allah yang memberi kehidupan kepada kita, Allah memberi kematian, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Dari awal kita membahas tentang zikir. Dari awal kita membahas tentang penciptaan alam ini agar kita mengingat Allah. Kita mengingat Allah. Dimanapun kita melihat sesuatu, di situ Allah kita ingat. Dan di akhir kematian kita juga semoga saat kita berzikir. Mati nih, Allahumma amin. Syukur wayah ngaji ndang mati. Masya Allah. Wayah ngaji mati. Wayah sholat mati.
Nek ciri Kanjeng Nabi, kalian dimatikan seperti keadaan kalian hidup. Wong kok uripe seneng terus, matine ya seneng mesem. Wong kok uripe susah, matine nyaprut. Mulane urip kudu sing seneng, matine ben mesem. Wong senengane ibadah, matine ya wayah ibadah. Wong senengane ngaji, matine ya wayah ngaji. Itu sunnahullah. Mulai ndonga muga-muga wayah mati ngaji. Kebreset-kebreset itu kan ya lu untuk kebreset terus mati. Mati ini kena opo kebreset wayah opo ngaji, masya Allah. Daik. Tapi ojo breset jarak, engko acting aku apa breset jarak ben mati yo guys. Lah yo. Wong senengane ndelok sindir, matine wayah ndelok sindir. Kalian akan dimatikan seperti kalian saat hidup dan kalian akan dibangkitkan seperti saat kalian dimatikan. Sampeyan matine wayah ning sindir dibangkitkan sapa sing kelakuane kaya sindir yo joget-joget yo persis ngono kuwi. Ketika kita ngaji mati dalam keadaan ngaji, kita dibangkitkan dalam keadaan ngaji. Tangi kok alam kubur nyekeli kitab. Lho, nang ndi koncoku? Nggih sama, memang kenyataannya seperti itu. Makanya diingat, jangan tuntut istri kita untuk kerja. Jaga peradaban, jaga anak-anak kita. Yang kedua, jaga guru-guru kita. Marwah guru-guru kita, pendidikan kita. Kalau di pesantren insya Allah masih terjaga betul bagaimana seorang santri menghormati guru-gurunya, kiainya. Tapi di luaran sana, guru nyetot, dilapurno. Guru ngampleng, dilapurno. Padahal biyen aku tahu nyolong kerai karo bapak yo dibondo piring yo tahu aku. Dicoblak karo kepala sekolah, kena opole kok jaler kok nangis. Nyolong kerai, Pak. Karo bapak tambah dibondo. Yo iling sampai saiki jek iling tahu dibondo gara-gara nyolong kerai udah di kiai. Tapi anakmu yo aja terus nyolong kerai le yo, aja ngono kok nyolong kerai. Nggih. Ben dadi enggak artinya apa? Yo betapa orang dahulu itu sangat menghormati guru. Yang ketiga adalah jaga marwah para ulama, para cendekia. Hari ini kita lihat di Indonesia berapa ulama yang jatuh hanya gara-gara MLM, gara-gara investasi. Ada yang dijatuhkan lewat poligami, ada yang dijatuhkan lewat politik, banyak. Makanya kalau kita ingin merawat peradaban ini, jaga keluarga, jaga pendidikan, jaga para cendekia. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.